Bearing. Iya, bearing. Lower arm dan bearing. Kalau untuk yang lower arm itu tadi yang harga 700-an itu. Satu piece-nya. Baik. Sementara kalau untuk bearing dia originalnya 600.000. 600.000. Per roda. Kemudian untuk shock bagasinya lumayan 1.500.000. Padahal kecil ya? Padahal kecil. Itu 1.500.000, cuman ya banyak. Sudah banyak aftermarketnya. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak Taufik. Alhamdulillah. Lagi sibuk ya kelihatannya ya? Ini hari Sabtu lumayan, Masya Allah. Sabtu ya? Ini kita banyak sekali hari ini. Alhamdulillah. Mas Ardi, apa yang bisa kita review di video kali ini, Mas? Oke, kita ada unit Nissan March ini, Pak Taufik. Nissan March ya? Nissan March buat teman-teman Sobat AHpedia yang ingin mencari mobil, terutama untuk yang city car, Nissan March ini menjadi satu di antara pilihan city car atau mobil impian, gitu. Nah, mobil ini mengusung mesin Pak Taufik 1200 cc. 1200 cc ya? Iya, sebenarnya ini Nissan March ini dia ada yang 1500 cc juga. Betul. Yang keluaran 2013 ke atas ya. Iya. Tapi ini dia tahun 2011. 2011 semuanya yang keluar untuk seri K13 karena K13. kan untuk umumnya Nissan March itu kan dia memiliki K11, K12, K13. Mungkin pendahulunya K10 ya? Ya K10. K10 itu ada. Tapi ini K13 dia menggunakan mesin 1200. Nah, kita akan buka Pak Taufik. Ya. 1200 ini berarti waktu itu pertama sekali ya mungkin ya? Mesin 1200 ya? Betul. Untuk city car ya? Untuk city car itu yang tahun 2011. Dia mengusung 3 silinder. Nah, dia menggunakan mesin 1200 dengan 3 silinder. Kita bisa mengetahui dari jalur yang ada di manifoldnya Pak Taufik. Oh iya, betul. Kemudian dia terlihat juga untuk koil-koilnya 2. Tapi untuk satu koil dia ada di dalam sini. Nomor 1 itu harus buka manifold untuk ngelepas koilnya. Oke. Kemudian dari ini sendiri karena dia mengusung 1200 cc dengan 3 silinder, getarannya besar. Kelemahannya dari ini getarannya besar. Tapi dia masuknya irit juga sih. Untuk rata-rata konsumsi bahan bakar dalam kota itu 1 liter bisa 13 sampai 14 km. Kalau luar kota bisa 16, 17 ya. Dan untuk tipe transmisi ini dia menggunakan tipe transmisi manual. Ada 2 tipe Pak Taufik. Ada manual, ada juga matic. Sebenarnya kalau untuk city car yang enak ya menggunakan yang transmisi otomatis. Nah, apa yang harus diperhatikan Mas pada saat kita akan membeli Nissan March? Yes, untuk membeli Nissan March sendiri dia memiliki ini ya, aki ya. Tentunya aki dia memiliki 45 ampere. Jadi beberapa untuk tahun-tahun 2011 itu memang sebuah rutinitas aki itu mudah swak. Gitu. Itu aki. Lalu kemudian dia memiliki kipas pendingin itu hanya 1. 1 ya. Untuk Nissan March sangat sering sekali bisa dikatakan mobil ini untuk kipasnya mungkin maksimal 3 tahunan per tahun. 3 tahun? Nah, 3 tahun itu udah oblak lagi. Gitu. Tapi itu bukan menjadi masalah karena dia tidak seketika mati. Dia masih muter, hanya saja oblak oleng. Jadi menimbulkan suara yang sangat bising ketika AC itu dihidupkan. Ya? Nah, ketika AC dihidupkan dia otomatis akan menyala. Kemudian motor fan tersebut baling-balingnya akan menyabet serut fan-nya. Sehingga timbul suara dek 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 dek. Oke. Nah, apa lagi Mas? Paling sering. Kemudian untuk coil dia memiliki selongsong ya. Yang kita ketahui bahwasanya untuk jenis-jenis Livina pun juga dia sering sekali bocor. Gitu. Terutama untuk yang kilometer 100.000 ke atas. Nah, tapi kalau untuk yang 100.000 ke bawah itu masih aman. Ini yang kemarin Mas pernah cerita sama dengan selongsongnya Evalia ya? Evalia koilnya Nissan New Livina itu sama. Sama dengan ini. Oke. Kemudian untuk yang di depan area sini ada seperti biasa minyak rem, fluida. Kemudian untuk mesin pun juga sama. Kita harus ngecek olinya di sisi sebelah dipstick sini. Nah, ini untuk olinya dia antara H sama L. Oke. Kemudian warnanya juga nggak terlalu hitam pekat. Hitam, betul. Kemudian terus biasa seperti di sini ya. Seperti biasa ini dibuka. Ini fungsinya untuk mengintip ya kondisi dalam mesin. Kalau mesin sehat dia warnanya putih keemasan. Iya benar ya. Ya, tapi kalau mesinnya nggak sehat warnanya pasti hitam. Terlihat dari sini. Dan ditutupnya sini masih terlihat.
Oke. Itu. Nah, jadi ini makin mempermudah kita untuk membeli sebuah kendaraan bekas ya Mas ya? Iya, betul sekali Pak. Terutama yang ada di dalam dalam mesin ya? Oke. Karena video yang pernah kita buat kan sangat jelas sekali ya? Iya, sangat jelas dan mudah sekali. Apa penyebab dari oli itu menjadi lumpur ya? Ya, karena satu di antara fungsi oli kan juga membersihkan kan. Oke. Membersihkan sisa-sisa pembakaran. Nah, sehingga di sana apabila olinya telat ganti, endapan oli. Nah, untuk yang Nissan Mars ini sendiri Pak Taufik, Ya. dia tidak kelihatan nih radiatornya. Oh iya Karena posisi radiator Gimana? ada di bawahnya ini, ada di bawah support radiator ini. Sehingga untuk melihatnya kita bisa ngecek di sini. Tetap dari tangki reservoirnya kita intip dari sana. Oh gitu ya, jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan dia terjadi kebocoran atau tidak. Seperti itu. Jadi ya kita harus kalau misalnya nggak mau repot sih nyewa mekanik untuk mengecek kondisi radiatornya. Nah ini tetap kalau untuk radiator tetap Tetap di luar, iya. Tapi Cuma kondisinya radiator ada di dalamnya. betul ya. Oke, siap. Apalagi Mas yang harus saya perhatikan pada saat akan membeli dan meminang Nissan Mars ini? Kalau untuk mesin udah cukup itu aja. Cukup itu aja? Dia nggak terlalu rewel ya? Nggak rewel dia. Itu aja. Terus ya seperti biasa ban, dicek kode produksinya, kemudian batikannya. Kaki-kaki bagaimana Mas? Kalau kaki-kaki dia lebih cenderung lemah di shock dan lower arm. Oh. Gitu. Untuk shocknya dia apabila dia sudah mati dia akan timbul bunyi shock ini. Tapi kita bisa ngeceknya dari sini Pak Taufik. Dari Apabila dia bumper bone itu pecah. Nah ini namanya bumper bone. Apabila dia sudah naik turun, ini dia pecah, maka shocknya lemah. Tapi kalau untuk yang mobil ini belum nih, ini dia masih kenceng. Oh, ini kalau gimana tadi? Ini kalau dia naik turun, maksudnya dia udah pecah. Pecah ya? Ini dinaik turunkan ini mudah. Iya. Tapi kalau ini kan masih keras kan? Iya. Nah, ini namanya bumper bone. Dia fungsinya untuk penutup es shock. Iya, dari debu sebenarnya. Sekaligus stopper dia. Oh. Apabila stoppernya itu dia pecah, bumper bone-nya ini pecah, maka shocknya itu lemah. Itu untuk biaya penggantian berapa itu Mas? Nah, untuk shock breaker sendiri dia 700-an. 700.000 dua? Satunya. Satu? Satunya itu 700-an. Itu sudah lengkap sampai ini? Ya, sampai ke atas ini. Tapi belum termasuk bumper bone yang membungkus ya. Bumper bone-nya sekitar 140 ribuan. Mantap. Terus kaki-kaki kita apa? Lower arm ya? Untuk lower arm, ini sebenarnya kita bisa melihatnya ketika setir dibelokkan. Kalau untuk harga bushingnya, itu originalnya Nissan itu harganya 700.000 karena dia untuk bushingnya itu dijual dengan lower armnya. Tapi kalau mau nyari bushing aftermarket ya kisaran harga 100 sampai dengan 150. Cuman nggak awet. Oh, nggak awet. Saran ya? pakai yang original. Oh. Nah, untuk kita pernah bikin konten video yang nyetel lampu Pak Taufik. Iya, benar. Untuk Nissan Mars nyetel lampu. Iya, nyetel lampu dari di mana? ini nih. Wah, mudah sekali ya. Ini Tinggal diputar pakai aja. tangan aja ya. Iya, ini bisa diputar. Ini bisa naik, bisa turun. Kalau ke kiri kanan? Kiri kanan di sini ada ininya, ada sendiri. Di bawahnya lagi berarti ya? Di bawahnya lagi. Itu di sana ada 2 setelan. Tapi kalau untuk yang naik turunnya hanya ini. Oh. Mantap. Nah, kemudian untuk Nissan Mars sendiri dia memiliki lakar roda yang cenderung dia lakar roda tabung dan dia mudah sekali ini ya, rusak ya. Oh. Sehingga untuk mobil-mobil ini apabila kita berkendara kemudian di atas kecepatan 60 km per jam, itu dia terdengar suara mendengung, gitu ya? seperti itu, maka itu lakar rodanya udah mulai bermasalah. Cara ngeceknya sebenarnya mudah, mobil diangkat, kemudian roda diputar, setelah itu dipegang suspensinya. Kalau suspensinya bergetar, berarti lakar rodanya kena. Lalu kemudian yang lebih sering mengalami kendala juga, yang perlu diperhatikan dia memiliki sok bagasi yang lemah. Sok ya? Ya, ini soknya ini lemah. Jadi mudah kempes ya. Iya, benar. Itu ini, untuk biaya berapa Mas? Ini tadi sok sama yang tadi di depan apa tadi? Bearing. Iya, bearing. Lower arm dan bearing. Kalau untuk yang lower arm itu tadi yang harga 700-an itu. Satu piece-nya. Baik. Sementara kalau untuk bearing dia originalnya 600.000. 600.000. Per roda. Kemudian untuk sok bagasinya lumayan 1.500.000. Padahal kecil ya? Padahal kecil. Itu 1.500, cuman ya banyak. Sudah banyak aftermarketnya. Aftermarket mungkin harga 150.000 sampai dengan 250.000 per piece-nya itu udah dapat.
Mantap. Nah, ini untuk konsumsi bahan bakar bagaimana, Mas? Apakah harus memakai Pertamax, Pertalite atau gimana? Tetap saja kalau untuk yang Nissan 2000 ini ya 2010 ke atas ya. Semenjak Livina 2008. 2008. Itu menggunakan oktan yang 92. 92 semua. 92 semua. Okay. Kemudian untuk yang tadi konsumsi bahan bakar sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian yang sering ini juga busi. Oh, busi. Businya dia memiliki busi. Kalau yang tipe-tipe Matic 20.000 km sekali harus ganti. Tapi kalau untuk yang tipe manual seperti ini dia menggunakan busi yang iridium. Iridium. Dia lebih awet. Mas, kan ini ada yang versi Matic ya? Iya benar. Itu untuk yang tahun lebih muda ya, berarti ya? Enggak, tahun sama. Sama? 2011 juga keluarannya ada yang Matic. Ada yang Matic juga. Jadi 2011 itu dia ada yang sudah memiliki ABS. Itu ada. Dia tipenya XS ya. XS. Nah, itu dia ada ABS-nya. Kemudian kalau untuk yang tipe-tipe Matic dia mirip kayak Livina, Pak Taufik. Iya. Dia 4 percepatan juga, hanya saja untuk oli Matic-nya. Dia harus pakai tipe Matic S. Oli Matic-nya. Jadi nggak bisa pakai Matic D seperti biasa, itu nggak bisa. Harus pakai Matic S. Dan apa bedanya, Mas? D dan S? Tipe fluidanya. Oh. Hanya tipe fluidanya. Kalau untuk kinerja sistem sama. Dia masih menggunakan piston, ada seal-nya. Tapi untuk penggantian spare part seal dan juga kampas, untuk saat ini dari Nissan belum menyediakan. Jadi kalau terjadi kenapa-napa di Matic-nya ya harus ganti satu Matic. Tapi jangan khawatir. Ya. Sejauh ini kita belum pernah nemuin Matic bermasalah. Mars. Ini sama. Wow, mantap. Gitu. Baik, Mas. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang berniat untuk memiliki mobil dalam kota ya, Ya. City Car ya. City Car. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Ya betul sekali. Nissan Mars 1200 3 silinder. 3 silinder. Nah, untuk Nissan Mars ini dia karena mesinnya 3 silinder, getarannya terasa, Pak. Ini getaran iya ya. bisa kelihatan loh. Bisa ngeliat tangan saya kayak iya benar. getar sekali. Karena memang dia Tapi ini nggak masalah, Mas ya? nggak ada masalah. Ini bukan sebuah trouble ya. Karena memang dia karakter 3 silinder itu sangat sulit sekali menemukan irama yang pas untuk ininya proses pengapiannya. Kalau untuk yang 4 silinder 1342. Tapi kalau untuk yang 3 silinder ada yang 132, ada yang 123 untuk langkah pengapiannya. Ya. Jadi kalau untuk Nissan Mars ini memang nggak memiliki penyakit yang banyak. Hanya saja paling sering trouble itu tadi motor fan-nya, kemudian bearing rodanya, kemudian koilnya. Lalu kemudian untuk masalah-masalah kayak AC itu sangat jarang sekali. Kecuali memang pemilik sebelumnya jarang mengganti filter AC, sehingga dia filter AC-nya terkontaminasi sama bakteri. Nah, bakteri tersebut yang masuk ke evaporator sehingga evaporatornya menjadi berlumpur. Kayak gitu. Baik, Kemudian berarti juga kayak oli mesin sendiri. ya. Selama dia rutin menggantinya pun juga seperti yang tadi pernah kita contohkan cara mengeceknya, itu pun juga nggak ada masalah. Berarti bisa direkomendasikan kepada kawan-kawan ya. Nissan Mars banget. itu adalah kendaraan city car yang bandel berarti ya. Yang bandel, betul sekali. Nissan Mars kendaraan yang sangat bandel, hanya saja memang kalau bicara konsumsi bahan bakar, karena dia memiliki torsi dan juga power yang kecil, maka semakin dalam menginjak gasnya, semua mobil semakin boros. Betul. Apalagi semakin besar cc-nya ya. Apalagi Habis semakin bisa besar minyaknya langsung habis. Ya betul. Seperti itu Pak Taufik. Oke. Ya cocok banget untuk teman-teman mahasiswa dan juga orang tua yang ada di Jogja, Jakarta atau dimanapun yang daerahnya rentan macet ya. Nissan Mars cocok. Mantap. Baik. Terima kasih Mas. Tapi ada pertanyaan sedikit Mas. Apa ini Pak? Ini saya melihat nggak ada ini ya, apa namanya? Power steering. Power steering. Gimana? Ya. Nissan Mars, Livina, kemudian Nissan X-Trail, dia sudah memiliki motor power steering. Oh, jadi elektrik ya berarti ya? Iya, saya lupa ngasih tahu tadi. Iya. Bahwasanya untuk mobil ini memang dia tidak memiliki power steering yang menggunakan hidrolis atau cairan, sehingga semakin lebih mudah lagi perawatannya. Kayak gitu. Kalau yang untuk yang tipe-tipe hidrolis kita harus menambahkan oli, kemudian kita harus memelihara dia kebocorannya. Tapi kalau untuk ini enggak. Jadi kalau di sini nggak ada high pressure, nggak ada? Nggak ada. Makanya lebih mudah memelihara Nissan Mars seperti Padahal ini tahun 2011. 2011 sudah memakai elektrik power steering, EPS. Ya. Mantap. Nah tuh kawan-kawan, 2011 sudah menggunakan EPS. Jadi sebuah kendaraan semakin
untuk perawatannya semakin baik ya? Semakin mudah. Semakin mudah ya? Semakin mudah. Dan nggak rewel juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan informasinya memberikan kita masukan lebih Ya, pada kawan-kawan yang akan meminang Nissan Mars. ya. Untuk harga bisa dilihat di marketplace, perkiraan dari 60 sampai 70 dan bahkan ada yang lebih ya mungkin ya. Ya, Tergantung dari kondisi kendaraannya. ya betul sekali. Baik, kalau kawan-kawan ingin membeli kendaraan Nissan Mars dan ingin mengecek kendaraannya, silakan datang ke AHA Bengkel ya. Bengkel AHA Motor Jogja. Iya, nanti kita bantu untuk melakukan proses pengecekan. Ya, bisa kalau misalnya menginginkan power yang lebih besar, Nissan Mars ada yang cc 1500. Oke, betul. Cari yang 1500. Tahun berapa itu 1500? 2013 ke atas. 2013 ke atas ya. Itu mesinnya sama dengan? Nissan ini Pak, yang Juke. Oh, sama dengan Juke? Ya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya. Berarti saya harus membeli Mars rasa Juke berarti ya? Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.